Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di kelas 154A02. Kami ingin menjelaskan tentang wireless application protocol. Nah, di sini ada teman-teman kami atau anggota kami. Yang pertama adalah Bella Intan Olivia dengan NIM 152200781, ada Omi Laila dengan 152200370, Nicholas Aldo Widianto dengan NIM 152200541, Ahmad Jainuzaki 152200781. Nah, untuk Bella Intan Olivia itu kira-kira tempatnya ada di kotak kedua ya. Untuk Milaina itu ada yang di pertama, dan Nicholas Aldo itu ada di kotak yang ketiga. Nah, untuk saya sendiri itu kotak paling bawah ya. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih WAP atau Wireless Application Protocol, karena di setiap topik itu biasanya ada pertanyaan, ada suatu pertanyaan. WAP, Wireless Application Protocol. Nah, apa sih itu Wireless Application Protocol? WAP atau Wireless Application Protocol adalah sebuah standar terbuka yang memungkinkan pengguna perangkat mobile seperti ponsel atau untuk mengakses dan berinteraksi dengan informasi dan layanan di internet. Teknologi ini memungkinkan akses ke berbagai konten aplikasi melalui perangkat nirkabel. Sejarah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah WAP atau Wireless Application Protocol. Nah, Wireless Application Protocol itu pertama kalinya dipublikasikan dan diperkenalkan oleh WAP Forum. Nokia, Ericsson, Motorola, Phone, dan Unwired Planet adalah beberapa di antara anggota dari WAP Forum. Mayoritas anggotanya adalah vendor ponsel dan service provider. Organisasi nirlaba Forum WAP ini bertujuan untuk membuat standar yang baku dalam memberikan layanan internet ke konsumen melalui perangkat wireless. Nah, sekarang kita akan beranjak ke pengertiannya. Nah, pengertian dari web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak software, perangkat lunak atau disebut juga software, atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem yang berbeda. Oke, lanjut. Kita akan ke Nicholas Aldo, yaitu menjelaskan tentang manfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari WAP. Yang pertama itu interoperabilitas web service, memberikan layanan berupa koneksi antar aplikasi untuk berbicara serta berbagi data dan layanan. Aplikasi lain bisa menggunakan layanan web seperti VB atau .NET yang dapat berbicara ke layanan web Java dan sebaliknya. Sistem ini biasa digunakan untuk membuat sebuah platform, aplikasi, dan teknologi independen. Yang kedua, ada protokol standar web service. Adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi, layanan transportasi, pesan XML, deskripsi layanan, dan service discovery layer telah menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik oleh protokol stack layanan web. Selanjutnya ada arsitektur WAP. Yang pertama ada application layer, terdiri dari wireless application environment atau WAE. Kemudian ada session layer yang berisi wireless session protocol atau WSP. Yang ketiga, layer ketiga ada transaction layer, berisi tentang wireless transaction protocol atau WTP. Selanjutnya ada layer security layer yang berisikan wireless transport layer security atau WTLS. Selanjutnya ada layer transport layer. Di bagian transport layer terdiri dari dua. Yang pertama ada datagram atau UDP IP, dan yang kedua ada datagrams WDP. Yang layer terakhir berisikan network layer.
yaitu berupa wireless barriers yang terdiri dari SMS, USSD, CSD, IS-136, CDMA, IDEN, CDPD, PDC, P, and etc. Selanjutnya di bagian arsitektur WAP, yang pertama ada mobile client. Mobile client pada perangkat mobile pengguna atau klien terdapat aplikasi micro browser yang memiliki kesamaan fungsi seperti Internet Explorer atau Netscape Navigator seperti di PC. Micro browser ini sering disebut sebagai user agent yang berfungsi untuk memanggil objek atau informasi dari server kemudian menampilkan pada perangkat mobile. Selanjutnya ada origin server atau web server. Origin server atau web server berfungsi sebagai sumber dokumen yang memproses permintaan dari gateway dan kemudian menjawabnya. Jawaban yang berupa CGI script ini dikirim ke klien melalui gateway. Hasil konversi yang dilakukan oleh WAP Gateway mampu memperkecil ukuran dari informasi yang akan dikirimkan ke klien. Selanjutnya, ada model WAP. Yang pertama ada lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan ini paling menarik bagi pengembang konten karena berisi spesifikasi perangkat dan bahasa pemrograman pengembangan konten seperti WML atau Wireless Markup Language dan WML Script. Kemudian yang kedua yaitu lapisan sesi atau session layer menggunakan protokol Wireless Session Protocol atau WSP yang dirancang oleh WAP Forum untuk menyediakan koneksi cepat dan pemutusan serta penghubungan kembali. Yang ketiga ada lapisan transaksi atau transaction layer menggunakan protokol Wireless Transaction Protocol atau WTP yang berjalan di atas layanan datagram seperti User Datagram Protocol atau UDP dan merupakan bagian dari suite protokol atau TCP/IP standar yang disederhanakan untuk stasiun nirkabel berbandwidth rendah. Di sini ada bagian-bagian WAP programming model. Yang pertama dari klien atau WAE user agent. Dari klien kemudian ditransfer ke bagian gateway atau encode. Kemudian dari gateway disambung ke bagian web server atau bagian request URL yang berisikan CGI, script, and etc. Kemudian dari bagian web server atau konten dikirimkan ke gateway dan kembali kepada klien. Selanjutnya, pada bagian model WAP, model atau konsep dari WAP ini tidak jauh berbeda dengan model WWW. Karena pada dasarnya menggunakan standar komunikasi protokol pada WWW tersebut. Untuk dapat mengakses internet komputer, harus memiliki program aplikasi browser seperti Internet Explorer atau Netscape, dan memiliki akses ke perusahaan penyedia layanan internet atau ISP atau Internet Service Provider. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Laila. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi web. Yang pertama itu mudah digunakan, penggunaan wireless, internet akses dan aplikasinya melalui telepon seluler dibuat semudah penggunaan telepon seluler biasa. Yang kedua, efektif dan efisien. Penggunaan wireless internet akses akan seefektif dan seefisien mungkin, mengingat beberapa keterbatasan pada telepon seluler seperti daya pada kapasitas baterai yang terbatas dan biaya akses internet yang agak mahal. Yang ketiga, kegunaan dan manfaat. Informasi yang didapat melalui penggunaan telepon seluler untuk wireless internet akses harus benar-benar berguna dan bermanfaat,
sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Di sini ada kelebihan dan kekurangan WAP atau Wireless Application Protocol. Kelebihan WAP tidak ada kepemilikan atau known person, sehingga siapapun bisa bebas menggunakan WAP Wireless Application Protocol untuk mengakses internet. Dan kekurangan WAP, konfigurasi ponsel untuk layanan WAP Wireless Application Protocol masih tergolong rumit bagi pengguna baru teknologi ponsel. Oke, mungkin sekian aja dari kami dari kelompok 3. Terima kasih untuk Bu dosen sudah memberikan kami waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.